karma seseorang yang dirasakan di bulan Juni 2026. Ini orang yang udah nyakitin zodiak terpilih ya. Yang dia lakukan apa, karmanya apa, terus keadaan sekitarnya kayak gimana, kita saksikan aja sama-sama. Ini buat dari tanggal 10 sampai 20, karma yang dia rasakan apa sih yang udah terpilih. Ini energinya buat zodiak siapa? Kali ini satu lagi buat zodiak Taurus. Karma seseorang yang udah nyakitin zodiak Taurus di pertengahan bulan Juni 2026 ini apa sih yang dia rasakan? Kita buka sama-sama energinya ya. Taurus ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menerapkan pilihan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Taurus, sebelum masuk ke energi karma seseorang yang nyakitin Taurus, kita buka dulu energi dia ketika nyakitin zodiak Taurus seperti apa sih sampai karma itu datang saat ini gitu ya. Ini energinya siapakah itu orangnya, sebutkan namanya di hati, pikirkan orangnya. Ini energi dia saat itu waktu nyakitin zodiak Taurus di keadaan Ace of One. Di keadaan Ace of One, dari masalah yang banyak gitu ya, di permasalahan yang banyak sebenarnya dia udah mulai bisa buat memperbaiki keadaan, tapi kok bisa dia sampai nyakitin Taurus padahal udah mulai bisa gitu, bisa memperbaiki. Jadi kayak ginilah ya, masalah konflik banyak, sedikit lagi tinggal memperbaiki keadaan, dia bisa aja nyerah atau memilih untuk di pikirannya biar nggak tenang, udahlah tinggalin aja atau udahlah pergi aja, padahal sedikit lagi bisa diperbaiki. Esopan mampu perbaikan, tapi dia memilih buat nyerah gitu ya, nggak ngusahain. 3 energinya seperti apa ini kartunya? Dari 3 energinya seperti apa ini ceritanya? Ini 3 energinya ada King of Pentacle, tentang uang, tentang harta, tentang duit, pengen berusaha ninggalin. Kartu paling bawah desan, rencana. Oh berarti dia pergi teh gini ya, masalah di perasaan, di asmara sama Taurus ada. Cuman di keadaan duit, uang, harta dia lagi ada sebenarnya ya. Untuk memperbaiki bisa, tapi di energi ini dia memilih untuk pergi. Ribet gitu ya di sini, perbaikan masih gini-gini aja. Ini King of Pentacle, aku bisa ngusahain ngerjain gitu ya dari segi rezeki, duit, harta. Makanya dia berani untuk ninggalin dengan melepaskan rencana-rencana bersama Taurus. Dia punya rencana lain di energi ini untuk bangkit. Ini pergi kemana? Apakah ke pihak lain kah? Ataukah pergi cuman untuk ngebahagiain dirinya, buat lepas dari Taurus, aku bisa bahagialah sendiri di sana gitu. Kita lihat energi ini ya seperti apa. Yang pasti Taurus seseorang di sini duit udah ada, udah bisa. Sebenarnya bisa ya. Masalahnya kalau duit udah ada, hubungan sama Taurus juga bisa baik sebenarnya. Karena yang kemarin yang jadi masalah bisa jadi dari keadaan, dari duit. Sekarang udah mampu, tapi dia memilih lebih lah, udahlah capek gitu, pergi aja. Dia punya rencana lain. Nggak sadar gitu seseorang di sini dari rencananya itu dia ada teguran. Tegurannya seperti apa? Ini energinya ya. Ada karma yang harus dibayar, ada tabur tuai yang harus dibayar. Padahal gini ya, kalau masalah rezeki mungkin di Taurus dulu lagi susah, di dia lagi ada, harusnya dia yang bisa ngebantu dulu. Waktu Taurus ada dia gak ada, tapi ketika dia dikasih ada, pergi. Ini tentang peleburan. Hukuman dia, teguran dia dari apa yang dia perbuat adalah kehancuran di kehidupannya. Kehancuran dari rezeki, kehancuran dari hubungan, kehancuran dari keadaan. Ini bisa macam-macam ya. Kita buka aja
kartu konfirmasinya. Yang pasti The Dead di sini udah gitu, nggak ada harapan di keadaan dia untuk bisa bangkit lagi, kecuali kalau dia buka sesuatu yang baru gitu, pindah tempat atau di keadaannya lebih ke udahlah aku mau buka lagi sesuatu yang baru nggak di sini gitu. Itu bisa aja. Di energi ini The Dead tentang peleburan, tentang The Dead tentang peleburan. Taurus, kartu The Dead ini konfirmasinya apa sih? Ini tentang keikhlasan. Mau nggak mau, bisa nggak bisa, dia harus ngeikhlasin sesuatu yang udah pernah dia miliki. Kalau kemarin pas ninggalin Taurus ada rezeki, ada harta, ada uang, ada kesibukan. Sekarang kesibukan itu, harta itu, uang itu, rezeki itu nggak ada, hilang gitu ya, karena peleburan dari keadaan untuk teguran di dirinya dia. Sekarang mau nggak mau, bisa nggak bisa, dia harus mampu buat ngeikhlasin. Di sini energinya King of One, tentang ketegasan, tentang permasalahan konflik, tentang Hangman. Belum saatnya katanya ya, belum saatnya. Dari The Dead ini kenapa sih ada kehancuran kayak gini? Itu hukuman atau teguran dari tindakannya dia. Dia bertindak tegas dari sesuatu yang salah. Masalah-masalah bermunculan di keadaannya, sampai akhirnya Hangman. Kebahagiaan dia, Hangman di sini. Kebahagiaan dia yang harusnya bisa bahagia, harusnya bisa senang, harusnya bisa gitu, harusnya mampu, di sini jadi nggak bisa ya, jadi ada kehancuran. The Dead, peleburan, hancur. Belum saatnya untuk bangkit. Di sini Hangman. Berarti pertengahan bulan Juni ini, kalau orang hancur hancur gitu ya, sepanjang pertengahan bulan Juni hancur. Apakah akan ada kebangkitan? Kalau dianya ada gitu ya, kalau dianya sadar dengan kesalahan-kesalahannya, mungkin bisa aja akan ada kebangkitan. Tapi kalau dianya nggak sadar dengan kesalahan-kesalahan dia, kebangkitan itu nggak akan ada, susah. Ini ada perenungan, ada energi merenung, ada energi ngelamun, ada kehancuran. Ini Taurus orang yang nyakitin zodiak Taurus saat ini sebenarnya perasaannya, keadaannya, kehidupannya hancur. Ini sekarang lebih ke banyak menyendiri. Seseorang di sini lebih ke banyak menyendiri, nggak banyak ngomong, nggak banyak ngejar, nggak banyak lari, nggak banyak itu. Ini lebih ke banyak diam, kayak pengen nyendiri. Bisa jadi malu sama keadaan gitu ya, bisa jadi malu sama keadaan. Ya udah, aku gini aja lah, ngumpet aja sendiri aja gitu. Permasalahan demi permasalahan datang, dianya nggak bisa buat memperbaikinya, sampai akhirnya The Tower ini jadi kehancuran di dianya. The Tower ini jadi kehancuran di dianya. Sekarang dia nggak bisa ngelangkah, mau pergi nggak bisa, mau tetap di sini nggak bisa. Yang harusnya sebenarnya gitu ya, ketika permasalahan itu udah berasa, ini aku nggak bisa nih di sini kayak gini, dia harus nyari jalan lain lagi untuk memperbaiki keadaan ini semua biar nggak terjadi kehancuran yang begitu besar. Tapi di energinya dia nggak mampu. Ini 2 tongkat yang ngehalangin, masih aja terus di energi itu gitu, energi kehancurannya. Karena emang gini Kak, yang namanya The Dead dari alam gitu ya, ketika dia memaksakan untuk menghindar, memaksakan untuk udahlah aku nyari senangnya aja, biarkan aja hancur, nggak akan bisa. Harus tetap dihadapi rasa sakitnya, rasa apanya. Soalnya ketika dia ngehindar, pasti di sesuatu yang dia hindari ke jalannya gitu, pasti ada kehancuran lagi. Ngindar lagi, ada kehancuran lagi, susah. Makanya mau gak mau dia harus hadapin rasa sakit itu dari kehancurannya. Ini banyak perenungan saat ini, masalah-masalah numpuk sampai akhirnya The Tower datang. Nah Taurus ini energi-energinya, yang orang yang di-link sama Taurus lakukan apa, orang yang nyakitin Taurus gitu ya, dari keadaan ini yang dia lakukan apa, keadaan sekitarnya kayak gimana. Ini kartunya, sambil kita buka readingan. Yang baru masuk, jangan lupa subscribe, share, like, komen channelnya Rizky Tarot. Makasih ya yang udah
stay tune terus di channelnya yang udah selalu berlangganan di channelnya Rizky Tarot. Makasih banyak. Yang mau belanja juga ada linknya di sini, ada produk apa aja silahkan klik aja, bentuk dukungan support gitu. Sekarang ada energi The Tower. Ada energi The Tower. The Tower. Ini kartu paling bawah ya. Seseorang di sana selama bulan Juni, pertengahan Juni yang dia rasakan kehancuran, permasalahan, bentrok, bikin ribet di pikiran. Dari segi keadaan Queen of Pentacle, duit, Ace of Wands, dia tetap ngejaga. Oh, permasalahan yang terjadi gini ya. Udah tahu kalau di usahanya dia akan ada kehancuran, tapi dia terus mempertahankan aja. Mempertahankan sama ngelakuin hal yang sama seperti kemarin gitu. Kalau ngusahain gitu-gitu aja. Padahal mau nggak mau ini menuju kehancuran di keadaannya. Kalau bisa sama dia nyari jalan lain lagi gitu ya. Tapi emang harus dihadapin di sini mungkin. Jadinya ini berasa banget kehancurannya, apalagi dari segi ekonomi gitu, dari segi duit, dari segi uang. Ada kehancuran di pertengahan bulan Juni ini. Cuman kartu tengah di keadaan ini, orang lebih ke memilih diam tentang perenungan, nggak bisa milih jalan. Jadi nggak banyak omong gitu ya. Kalaupun ada kehancuran mungkin kita lihat biasa aja, tapi di sini kenapa terlihat biasa aja kayak gitu? Seseorang di sini nggak banyak ngomong itu, lebih ke ngikutin arusnya, lebih ke diam lah. Diam di sini apa bisa jadi karena malu, juga bisa jadi ya karena malu udah diam karena emang kesalahannya dia. Sekarang dari perenungan ini yang dia harapkan tentang keajaiban. Apakah keajaiban menjadi lebih baik lagi itu akan datang ketika energi dianya di energi teguran kayak gini? Dia sendiri nggak yakin, berarti di energi ini dia udah tahu gitu ya, bahwa yang sekarang dia jalanin adalah konsekuensi dari apa yang dia lakukan di keadaan sebelumnya. Sekarang ini the pool, energi memulai di keadaan yang baru, di situasi yang baru, dari kesalahannya dia sekarang, dari kesalahannya dia kemarin gitu. Dia mau nggak mau harus mulai dengan keadaan memperbaiki semua masalah yang ada di kesendiriannya dia. Mungkin kemarin bisa aja dibantu sama Taurus, sekarang Taurus nggak ada kehancuran di dianya, dia harus ngadapin kehancuran itu sendiri. Yang jadi pertanyaannya, mampu atau enggak gitu. Soalnya di energi ini ada Page of Cup di sini, apa menurut dia, perasaan dia gitu ya, ini memperbaiki gini pasti bisa benar nih, pas diusahakan enggak, padahal kesempatan ada. Ini kita mulai ke energi orang yang nyakitin Taurusnya, yang dia lakukan dari keadaan yang seperti tadi apa sih gitu ya. Ini energinya walaupun ngejar perubahan, ngejar keberuntungan. Apakah terkejar keberuntungan ini? Apakah terkejar perubahan ini? Ada energi Six of Cup, ada energi harapan, ada energi Nine of Wands. Apakah bisa gitu ya mengejar keberuntungan sedangkan dia berada di energi hukuman? Ini pikiran dia di keadaannya terus aja memikirkan keadaan dulu gitu ya. Wah, dulu aku bisa sih, dulu aku mampu, dulu aku bisa bangkit, tapi kok sekarang aku jadi gini. Yang halangin tentang ikatan, yang halangin di sini ikatan. Berarti seseorang di sini dari gini ya, yang halangin ikatan, terus dia masih bertahan di situ. Jadi sebenarnya kalau ini tegurannya dari usaha gitu ya, dulu dia join sama siapa, lebih ngehargai karena ngelihat Taurus. Sekarang Taurusnya nggak ada, ngehargainya hilang gitu di energi ini. Tapi dia juga nggak bisa pergi dari keadaan ini karena masih punya tunggakan atau masih punya apa, makanya mau nggak mau dia hancur di sini. Ngejar keberuntungannya, mudah-mudahan ada perubahan lah di depan. Tanpa Taurus mudah-mudahan aku bisa bangkit. Tapi apa yang terjadi di sini, energinya Page of Cup gini, dia ngusahain
ngelakuin, ngerjain, tapi apa yang diusahakan hasilnya nggak ada, hasilnya nggak kelihatan. Targetnya King of Cup, targetnya King of Sword, target dari keadaan ini Nine of Cup. Ini energinya Page of Cup. Apa yang dia usahakan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan nggak sesuai hasilnya. King of Cup di sini tentang perasaan yang besar. Perasaan mah gede gitu ya, perasaan mah gede. Cuman dia sendiri nggak yakin ini bisa nggak sih buat memperbaikinya, mampu nggak sih untuk ada perubahan. Ini Nine of Cup berusaha nutup diri di keadaannya. King of Cup gini ini dari kegagalan dia ya, dia juga sampai nggak yakin sama perasaannya sendiri. Apakah benar apa yang mau dia lakukan? Soalnya kemarin juga udah pernah nyoba buat memperbaiki, tapi yang ada malah kekacauan sampai akhirnya hancur seperti ini. Target kedepannya Nine of Cup, dia lebih ke menutup diri, menutup perasaan dari keadaan sekitar, supaya tahu mungkin ya ini aku harus ngelangkah kemana sih, jalan yang harus aku lewati kemana sih. Ini mengurung diri, energinya ngurung diri, ada energi demun, ada energi lamunan, ada energi desan, ada energi Queen of One. Gini Kak, ini keadaan sebelumnya yang terjadi sebelum kehancuran yang akan ditemui di depan gitu ya. Dia udah kejebak sama pikirannya sendiri, kayak tadinya ini aku salah jalan nih, ninggalin Taurus, ini aku salah jalan nih, nyari jalan lain di keadaannya. Di situ mulai udah nakut-nakutin pikirannya sendiri gitu, ada demun. Yang bikin takut apa? Karena apapun yang dia rencanakan, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia usahakan di energi ini nggak ketemu keberhasilannya. Ini Queen of One. Targetnya sebenarnya bukan memperbaiki keadaannya, rezeki bukan memperbaiki ke situ. Harusnya targetnya lebih ke memperbaiki dirinya sendiri dulu untuk keadaan ini. Ini ada dulu target ke depan di energi ini, ada awal baru. Berarti kehancuran tadi sampai ke dia kosong, gak punya apa-apa, gak apa-apa, baru bangkit lagi berdiri. Ada dulu awal baru. Di energi ini ada chariot. Chariot di sini tentang jarak. Ada dulu, ada awal baru. Ada Nine of Pentacle. Di sini dulu ya, yang namanya dulu awal baru. Buka lembaran baru, buka keadaan baru. Ini chariot. Chariot di sini tentang jarak, tentang perubahan. Tapi perubahan yang akan dia temui setelah dia benar-benar hancur di keadaan ini baru mulai dari awal. Cuman dia nggak bisa. Ini dianya nggak mampu untuk memulai lagi dari awal. Targetnya masih berharap apa yang ada di sini masih bisa diperbaiki. Soalnya kenapa sih kayak gitu ya? Dulu dia bisa bangkit, bisa ada uang, bisa ada harta. Bukan dari usahanya sendiri, tapi lebih ke ada support dari Taurus ya. Makanya keadaan sekarang dia kayak ini, aku nggak mampu nih untuk ada perubahan lagi, nggak mampu nih untuk memulai lagi dari awal. Karena emang dia sendiri nggak percaya sama apa yang dia bisa, nggak percaya sama apa yang dia mampu. Karena dulu ada Taurus. Energi Taurus di keadaan ini apa sih? Ini Taurus makin sini makin lebih baik lagi gitu ya. Justru dari energi Taurus makin sini makin lebih baik lagi. Seseorang di sana makin kacau. Seseorang di sana makin ngerasa, wah ini aku kayak kecil gitu ya. Pikiran dia ngelihat ini jadi nggak percaya diri gitu, jadi takut dengan apa yang dia lihat. Mungkin Taurus sekarang udah gini, udah gitu. Pikirannya dia di energi ini. Yang ditakutin tentang kebersamaan. Apakah akan mampu untuk bersama lagi? Apakah akan mampu untuk bisa balik lagi? Target kedepannya di energi ini Taurus, yang dia lihat Taurus kok masih baik-baik aja gitu ya, masih ngusahain untuk perubahan dirinya ke depan, masih ngusahain untuk lebih baik lagi ke depannya.
Ini yang dia lihat Taurus nggak tergoyah ya, nggak goyah karena keadaan kemarin. Yang dia lihat Taurus justru ada perubahan yang lebih di keadaan ini. Ini Taurus, kita buka aja sarannya untuk Taurus ya. Makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, yang udah subscribe, share, like, komen, ketik hype juga, makasih banyak yang udah ketik hype. Ini sarannya Taurus, apa sih yang harus kita lakukan di energi ini ketika kita berdiri dengan seseorang yang berenergi tadi gitu ya. Ini sarannya buat Taurus, ada apa? Ketiga of Wands, Kak. Gak usah ragu, gak usah takut gitu ya, karena ini juga lagi dilakuin sama Taurusnya, ini juga lagi diusahakan sama Taurusnya. Silahkan maju aja, silahkan gak usah mundur lagi, maju aja lah. Sampai mana sih dapatnya, sampai mana ngejarnya, silahkan. Energinya kayak gitu Taurus ini. Makasih banyak ya buat jadi Taurus dimanapun berada. Makasih yang udah subscribe, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tara.